Halo, selamat pagi ya. Ketemu lagi sama kakak di pelajaran PPKN kelas 5 ya. Sekarang kita buka bukunya di halaman 92 ya. Kita buka di halaman 92 ya. Menggapai cita-cita ya. Di sini ada sebuah cerita ya. Bagaimana kisah seorang anak ya yang bernama Anto itu menginginkan memiliki cita-cita sebagai guru ya. Cita-citanya sebagai guru. Akhirnya apa? Setelah lulus SMA ya, terus si Anto ini nih kuliah ya, mengikuti tes perguruan tinggi dan akhirnya masuk. Anto akhirnya bisa diwisuda setelah belajar atau kuliah selama 4 tahun. Nah, setelah kuliah 4 tahun itu Anto akhirnya diwisuda. Setelah diwisuda akhirnya apa? Anto belajar lagi mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes ujian menjadi guru ya. Akhirnya nih si Anto ya bisa menjadi guru di sekolahnya yang dulu. Kalian baca sendiri ya ceritanya ya, karena ini terlalu panjang dan videonya nanti akan membosankan. Jadi kalian baca sendiri cita-cita si Anto ini ya, dan bagaimana proses dia mencapai cita-citanya. Kemudian di halaman 94 di sini ada 6 soal nih, kalian baca ya dengan teliti ya. Alasan Anto bercita-cita sebagai guru adalah, kalian harus baca dulu ceritanya ya, nggak bisa denger inti dari apa yang kakak jelaskan tadi barusan ya di video ini, tapi kalian harus baca keseluruhan isi ceritanya karena kakak sudah baca. Makanya kakak bisa membuat ringkasan simpulan seperti yang tadi kakak ucapkan ya. Yang kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 juga jawabannya berasal dari teks yang harus kalian baca ya di halaman 92. Kemudian gini, kita sekarang dicerdik mencari tahu. Bawahnya, pikirkanlah hal-hal berikut. Kamu bisa menggunakan semua pengetahuanmu dan bisa menambahkan informasi dari sumber yang lain. Teman sekelas atau guru termasuk juga sumber belajar dan sumber informasi bagi dirimu. Menurutmu, apakah ada kaitan latar belakang kehidupan Anto dengan cita-citanya? Jelaskan jawabanmu. Nah, seperti yang kakak jelaskan bahwa setiap kita kan memiliki hobi yang berbeda-beda ya, memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Di minggu kemarin kalian sudah paham ya dari tugas yang kalian kumpulkan, kakak tahu kalian sudah paham kenapa sih cita-cita setiap orang itu berbeda-beda ya. Cita-cita itu biasanya bermula dari hobi ya. Kakak cita-citanya pengen jadi agen rahasia karena hobi kakak adalah menonton film action ya. Kalau misalnya kakak ya cita-citanya jadi agen rahasia, terus hobinya itu main masak-masakan, pasti orang bakal mikir, loh tukang ini pengen jadi agen rahasia kok hobinya main masak-masakan, kan nggak maksud ya, nggak nyambung ya. Nah, di sini di nomor 1 nih, ada nggak sih latar belakang kehidupan Anto dengan cita-citanya menurut kalian? Kayak contohnya Vanes pengen jadi polisi, ya. Kenapa kayak gitu? Karena Vanes seneng ya ngelihat penjahat itu berhasil ditangkap sama polisi. Itu kan latar belakang ya, alasan dari kenapa Vanes ingin jadi polisi kayak gitu. Nah, menurut kalian ada nggak? Kalian baca dulu ceritanya ini. Latar belakang kehidupan Anto ini berkaitan nggak dengan cita-citanya? Kalau berkaitan, tulis apa alasannya. Kalau tidak, kalian tulis apa juga alasannya. Menurutmu, bila tidak ada hambatan dalam meraih cita-citanya, apakah Anto akan berjuang dengan gigih mencapai cita-citanya? Menurut kalian, kalau segala sesuatunya jalan terus ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, apakah Anto akan bersikap gigih? Ya, yang ketiga, apa yang terjadi bila Anto berhenti berjuang meraih cita-citanya? Kalian tulis. Misalnya, seandainya gini, apa yang terjadi bila Vanes menyerah terhadap cita-citanya? Bisa nggak sih jadi polisi gitu? Yang keempat, menurutmu mengapa tidak semua penduduk di daerah tempat tinggal Anto memiliki karakter seperti Anto? Yang kelima, tuliskan kesimpulanmu tentang upaya menggapai cita-cita berdasarkan kisah Anto. Menurut kalian, kesimpulan dari upaya mencapai cita-cita itu berdasarkan dari kisah Anto itu apa ya? Misalnya nih, kesimpulannya, meraih cita-cita itu tidak mudah menurut kakak nih, tetapi sangat mungkin untuk diwujudkan asalkan kita mau berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Itu menurut kakak kesimpulan kakak. Kesimpulan kalian bagaimana? Ya, jadi itu aja tugasnya bahasa Indonesia kita di halaman 92 sampai 94 ya. Dibaca dengan baik, dibaca dengan teliti. Kalau misalnya kurang paham, baca lagi, kurang paham, baca lagi ya. Tulis tanggal ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.